Saudaraku terkasih, saya akan menjelaskan tentang bagian dari syahadat. Pokoknya, dari situ Kristus akan datang mengadili orang hidup dan mati. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Kristus datang ke dunia dua kali, dalam kodratnya sebagai Allah dan sebagai manusia. Kedatangannya yang pertama adalah dalam peristiwa inkarnasi yang berakhir pada misteri Paskah. Kedatangan Kristus kembali atau kedatangannya yang kedua disebut hari Tuhan atau hari kiamat, yaitu berakhirnya dunia ini yang kemudian diubah menjadi langit dan bumi yang baru, dan kedatangannya tidak pernah diketahui oleh siapapun. Bagaimana kita mengartikan orang-orang hidup dan orang-orang mati? Orang-orang hidup ialah orang-orang yang masih hidup di dunia ini ketika Kristus datang yang kedua kali. Sedangkan orang-orang mati adalah orang-orang yang telah mati dari awal penciptaan sampai kedatangan Kristus yang kedua. Prinsipnya, Kristus akan mengadili seluruh umat manusia, yang baik maupun yang jahat, yang hidup ataupun yang telah mati ketika Kristus datang yang kedua kalinya. Kristus yang duduk sebagai hakim akan mengadili yang hidup dan yang mati. Dalam pengajaran Gereja Katolik, kita mengenal adanya dua pengadilan, yakni pengadilan khusus dan pengadilan umum. Hal ini sesuai dengan pengajaran dalam Alkitab bahwa kita akan diadili oleh Tuhan menurut perbuatan kita. Tuhan Yesus akan duduk sebagai hakim. Setelah dihakimi secara pribadi oleh Tuhan Yesus, maka jiwa orang yang meninggal akan ditentukan apakah masuk surga jika ia sempurna, atau masuk neraka jika ia meninggal dalam keadaan berdosa berat dan tidak bertobat, atau masuk api penyucian jika ia meninggal dalam keadaan berdamai dengan Allah namun masih harus dimurnikan terlebih dahulu. Maka Gereja Katolik mengajarkan adanya dua macam penghakiman setelah kematian. Yang pertama adalah pengadilan khusus yang diadakan sesaat setelah kematian, dan yang kedua adalah pengadilan umum yang diadakan pada akhir zaman setelah kebangkitan badan. Pada pengadilan khusus, kita masing-masing diadili secara pribadi oleh Yesus Kristus. Dan pada pengadilan umum, yakni pada akhir zaman, saat kita diadili oleh Yesus Kristus di hadapan semua manusia. Setelah pengadilan khusus itu, kita sudah ditentukan apakah jiwa kita masuk surga atau neraka, atau masih perlu dimurnikan dahulu dalam api penyucian. Penentuan dalam pengadilan khusus ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dan tidak dapat diubah atau ditarik kembali. Sedangkan pada akhir zaman setelah kebangkitan badan, kita akan diadili dalam pengadilan umum. Pengadilan ini tidak lagi bersifat pribadi antara kita dengan Yesus, namun diadakan di hadapan semua orang. Pada saat inilah segala perbuatan baik dan jahat dipermaklumkan di hadapan semua makhluk. Hasil pengadilan itu akan membawa penghargaan ataupun penghukuman bagi jiwa dan badan. Tubuh dan jiwa manusia bersatu di surga apabila ia memang layak menerima penghargaan tersebut. Inilah yang disebut sebagai kebahagiaan sempurna dan kekal di dalam Tuhan. Sebaliknya, tubuh dan jiwa manusia masuk ke neraka jika keadilan Tuhan menentukan demikian sesuai dengan perbuatan manusia itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai siksa kekal. Setelah akhir zaman, yang ada tinggallah surga dan neraka. Tidak ada lagi api penyucian, sebab semua yang ada di dalam api penyucian akan beralih ke surga. Mungkin ada orang bertanya, apa gunanya penghakiman terakhir jika jiwa-jiwa sudah berada di surga setelah menyelesaikan pemurnian di api penyucian? Penghakiman terakhir diadakan setelah kebangkitan badan. Dalam pengadilan terakhir, setiap orang akan diadili di hadapan semua ciptaan, sehingga segala perbuatan baik akan diumumkan di hadapan semua makhluk, demikian juga dengan perbuatan yang jahat. Tuhan Yesus akan duduk sebagai hakim yang mengadili semua orang, dan pengadilan ini dimaksudkan untuk menyatakan kebijaksanaan dan keadilan Tuhan kepada semua ciptaan. Jadi, tidak akan ada lagi segala sesuatu yang relatif di sini. Yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar, dan berlaku pada semua orang. Setelah pengadilan terakhir ini, tidak ada lagi api penyucian. Maka perbedaan antara pengadilan khusus dan pengadilan umum pada akhir zaman ini adalah
Pengadilan khusus yang diadili adalah jiwa manusia, sehingga setelah mendapat keputusan masuk surga, neraka, atau penyucian, yang masuk ke dalamnya hanya jiwa saja. Sedangkan sesudah pengadilan terakhir, yakni setelah kebangkitan badan, maka tubuh manusia akan bersatu dengan jiwanya, dan keduanya akan masuk ke dalam kebahagiaan abadi, surga, ataupun siksa abadi, neraka. Pengadilan khusus bersifat pribadi antara yang meninggal dengan Kristus, sedangkan pengadilan umum diadakan di hadapan semua orang. Katekismus Gereja Katolik tentang syahadat bahwa Yesus mengadili orang hidup dan yang mati mengatakan demikian. Pada hari pengadilan, hari kiamat, Kristus akan datang dalam kemuliaannya untuk menentukan kemenangan kebaikan secara definitif atas kejahatan yang dalam perjalanan secara hidup berdampingan bagaikan gandum dan rumput di ladang yang sama. Kita mungkin sering mempertanyakan bagaimana sikap kita akan pengadilan Allah. Memang sudah selayaknya kita harus takut akan pengadilan terakhir. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Namun, sebagai umat Katolik, pengadilan terakhir tidak boleh hanya dilihat sebagai peristiwa yang menakutkan, namun juga memberikan pengharapan, karena Kristus sendiri telah datang ke dunia untuk menebus dosa dunia, penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Kasih Allah inilah yang harus menjadi harapan bagi kita. Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik Spe Salvi memaparkan bahwa pengadilan terakhir merupakan harapan bagi seluruh umat beriman, karena pengadilan Allah menjadi saat rahmat dan keadilan. Segala ketidakadilan di dunia akan diluruskan oleh Allah dengan keadilannya yang sempurna, sehingga seluruh makhluk akan berseru, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman." Sudahkah kita siap menghadap Kristus dalam pengadilan khusus dan pengadilan umum?